Kejatuhan Wall Street di 8 September kemarin menyeret bursa-bursa lainnya seperti Eropa, Asia Pasifik bahkan IHSG ke zona koreksi. Rebound di keesokan harinya meskipun belum pulih sepenuhnya. Volatilitas Wall Street dipelopori saham-saham teknologi andalan yang naik turun ekstrim. Selengkapnya akan saya paparkan dalam saham teknologi ambrol Wall Street jebol. Kita langsung lihat slide yang pertama. Anjloknya Wall Street di 8 September menetapkan level terendah untuk Bursa Amerika Serikat selama 4 pekan terakhir. Kita akan lihat seperti apa penutupan perdagangan 8 September lalu di 3 bursa utama Amerika Serikat. Nasdaq Composite anjlok 4,1%, Dow Jones Industrial 2,3%, dan S&P 500 anjlok 2,8%. Padahal kalau kita ingat beberapa hari sebelumnya Wall Street ini terpantau rally dan bahkan sempat juga tercatat membukukan kenaikan tertinggi sepanjang sejarah. Artinya volatilitas bursa ini masih terus terjadi. Sebagian besar didorong oleh stimulus moneter dan fiskal dalam jumlah besar. Buktinya sehari setelah anjlok dalam di 9 September, Wall Street justru rebound ke zona hijau. Kita akan lihat seperti apa data penutupan perdagangan di 9 September 2020. Kita akan lihat mulai dari Nasdaq Composite ini menguat 2,71%. Dow Jones juga menguat 1,6%. Demikian juga dengan S&P 500 yang berbalik arah ke positif 2,01%. Ternyata memang rebound meskipun belum bisa kembali setelah penurunan yang masif satu hari sebelumnya. Artinya ini cukup bikin harap-harap cemas ya dengan kondisi volatilitas yang tinggi. Tapi saham-saham apa sih sebenarnya yang mempengaruhi pergerakan bursa utama Amerika Serikat hingga sangat galau begini? Jelas saham unggulan Wall Street saat ini yaitu saham teknologi. Seperti apa anjloknya sih dan setinggi apa naiknya? Kita akan kupas lebih dalam slide berikutnya. Saham teknologi memang memegang peranan penting dalam pergerakan bursa Amerika Serikat saat ini. Dengan market cap tertinggi se-Amerika Serikat, saham teknologi ini mampu menggiring Wall Street dan akhirnya mempengaruhi sentimen bursa global sampai ke IHSG juga. Kita akan cek seperti apa kondisi saham-saham teknologi unggulan Wall Street di penutupan perdagangan 8 September lalu. Pertama kita akan lihat saham FANG alias Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google Alphabet. Facebook melemah hingga 4,09%. Apple 6,7%, Amazon 4,39%, Netflix 1,8%, dan Google Alphabet ini sampai 3,6%. Selain FANG ada Microsoft juga dan Zoom yang terkoreksi masing-masing 6,7% dan 5,1%. Lalu kita akan lihat seperti apa di penutupan 9 September. Facebook memang sudah terkerek naik meskipun hanya 0,94%. Apple juga lumayan ya reboundnya sampai 3,99%. Amazon pun positif 3,77%. Netflix ini masih nyangkut ternyata 1,35%. Google Alphabet lumayan naiknya 1,55%. Microsoft juga cukup impresif 4,26%. Dan Zoom ini menarik sekali kalau Zoom ini terapresiasi hingga 11,05%. Artinya pergerakan saham teknologi ini memang cukup mendebarkan ya. Volatilitas saham teknologi inilah yang akhirnya mempengaruhi volatilitas bursa Amerika Serikat. Tapi ternyata selain saham teknologi ini ada saham yang mengalami koreksi paling besar bahkan menjadi yang terdalam sepanjang sejarah emitennya. Siapa? Kita akan cek slide berikutnya. Saham produsen mobil listrik Tesla anjlok paling dalam di 8 September kemarin. Ini menjadi kerugian terburuk pada catatan perusahaan Tesla. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan dalam saham Tesla. Pertama adalah karena Tesla didepak dari indeks S&P 500. Komite indeks S&P 500 memutuskan untuk berhenti memasukkan Tesla ke indeks sahamnya dan malah menambahkan situs Etsy, pembuat peralatan uji otomatis Teradyne, dan perusahaan farmasi Catalent. Beberapa jam setelah berita itu tersiar, saham Tesla langsung drop. Padahal saham Tesla diharapkan oleh investor masih bisa melaporkan profitabilitas kuartal 4. Ini menyebabkan valuasi pasar Tesla menurun 82 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 1.200 triliun rupiah ya. Padahal tahun ini saham Tesla sudah naik 300% dan nilai pasarnya melampaui produsen mobil terbesar di dunia yaitu Toyota. Kita bisa lihat ini pergerakan saham Tesla tahun terakhir di sini. Memang Tesla ini juga penuh perjuangan mencapai valuasi saat ini ya. Kalau kita lihat dari harga sahamnya terlihat ini memang terus bearish begitu hingga di sebuah titik yaitu di sini ini bisa kita lihat adalah titik terakhir trend bearishnya yaitu sekitar bulan Februari waktu itu ya. Lalu di sekitar bulan Juni tepatnya di sekitar sini begitu ya. Ini saham Tesla mengalami capaian rekor baru. Sejak Juni sampai kemarin ini pergerakan sahamnya bullish sebenarnya. Tapi sayang kemarin ini malah drop lebih dari 21%. Tapi untungnya di 9 September
Desember ketika market rebound ini terjadi perbaikan di saham Tesla, ditutup di 10,92%. Memang masih jauh ya dari angka anjloknya 21,1%, tapi ya oke, sudah lumayan. Memang selain karena alasan personal, setiap saham seperti Tesla ini secara general ada beberapa faktor juga yang menyebabkan kenapa Wall Street bisa terombang-ambing. Terutama yang menjadi sentimen negatif penyebab jatuhnya bursa Amerika Serikat ini. Apa saja kita akan cek slide berikutnya. Faktor utama penyebab Wall Street sempat anjlok adalah karena rontoknya saham teknologi, sudah jelas ya. Kenapa saham teknologi bisa anjlok? Kalau menurut beberapa analis ini adalah akibat dari kekhawatiran investor akan harga saham teknologi yang sudah overvalue dan juga cenderung bubble sehingga dikhawatirkan tidak mampu bertahan lama. Padahal di saat yang sama ada angin segar terkait kebijakan moneter The Federal Reserve yang mentoleransi inflasi hingga lebih dari 2%. Nah, perubahan kebijakan The Fed ini semestinya bisa mendongkrak pasar, tapi sepertinya tidak berdampak banyak. Apa penyebabnya? Tentu saja kembali panasnya hubungan Gedung Putih dan juga Beijing. Nah, ini pemerintah Trump sepertinya tidak lelah menekan China sehingga hawa perang dagang kembali menekan pasar. Sanksi Amerika Serikat pada perusahaan microchip asal China SMIC ini dikhawatirkan akan menyulitkan para supplier SMIC yang juga berada di Amerika Serikat. Jadi malah tidak bisa berproduksi lagi. Nah, ini merupakan salah satu faktor yang akhirnya membuat saham Apple kemarin di 8 September juga anjlok hingga lebih dari 6,7%. Berikutnya juga terkait dengan situasi politik internal Amerika Serikat di mana persaingan Biden dan Trump semakin tidak terbendung dan memberikan sentimen negatif bagi investor yang akhirnya khawatir tentang keadaan ekonomi bisa semakin terguncang jelang pemilu AS. Nah, sedikit banyak pergerakan bursa AS ini akan mempengaruhi IHSG juga. Kita berharap kuatnya sentimen dari domestik dapat membendung sentimen negatif dari global. Meskipun tidak mungkin sepenuhnya bisa mengalahkan sentimen global. Paling tidak ya, kalaupun jatuh jangan terlalu dalam dan terlalu lama reboundnya ya Sobat Cuan.